siang. Apa kabar semua? Apa semua ada baik-baik? Atau ada yang kurang baik hari ini? Baik, kalau semua dalam keadaan baik, sehat-sehat, saya bisa bilang terima kasih, puji Tuhan, karena kita masih bisa melanjutkan pembahasan kita lagi. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan kita masih tetap dalam modul yang sama dan sesi yang sama, tapi langkah yang berbeda. Nah, ibu-ibu masih ingat? Apa ada yang masih ingat? Tadi kita belajar pada modul berapa? Modul 3 tentang apa? Tentang kesehatan dan gizi. Nah, sesinya tentang apa? Sesinya tentang apa, Mama Yuliana? Sesi yang baru saja kita lewati itu apa? Sebelum kita masuk ke sesi ke-7 ini. Sesi ke-6 itu apa, Mama Yuliana? Ayo Mama Yuliana, coba. Ya, bagus. Sesi yang tadi itu masih tetap sesi 1 tentang pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil. Oke. Nah, pada langkah ke-6 tadi kita belajar tentang apa? Kita bahas tadi tentang apa waktu langkah ke-6? Langkah ke-6 itu tentang kita pastikan ibu dan bayi harus mendapat jaminan kesehatan atau bisa disingkat apa? JKN, atau juga biasa disebut apa? Kartu Indonesia Sehat, itu bisa disebut apa, Mama? Apa? KIS, Kartu Indonesia Sehat. Itu yang ada di dompet, ada di dalam dompet ibu-ibu itu warnanya hijau campur coklat atau putih. Nah, itu sudah. Nah, di antara ibu-ibu ini ada yang sudah punya KIS atau ada yang belum. Nah, baik. Yang sudah ada, puji Tuhan. Dan yang belum ada, saya mau sampaikan bahwa ketika ibu hamil dan janinnya itu, saya mau sampaikan bahwa baik dari ibu, dari pemilik KIS itu, dia otomatis sudah menjadi peserta penerima bantuan iuran atau bisa disebut PBI atau jaminan kesehatan. Nah, dia berhak menerima pelayanan kesehatan. Boleh saja, tapi ada syaratnya. Dia perlu melakukan pendaftaran supaya dia juga bisa menjadi anggota dengan prosedur. Ada prosedurnya itu suami dari si ibu ini atau anggota keluarga itu harus membuktikan dengan kartu keluarga. Dan kita kemana Mama? Ke kantor bupati? Oh tidak, BPJS Kesehatan, dengan harus membawa yang pertama itu harus membawa dokumen asli, dan dokumen asli surat tanda
surat keterangan tanda lahir atau disingkat SKTL yang dibuat di tempat waktu melahirkan itu. Yang kedua harus menunjukkan juga menunjukkan kartu BPJS yang asli dari si ibu tadi, itu harus dibawa. Baik, mengerti mama? Kalau mengerti, oke, tapi semua pada cemberut karena ini sudah siang juga, mungkin sudah ada yang lapar, ada sudah jenuh. Saya ada satu permainan dan kita akan lakukan sama-sama. Kita ice breaking. Oke. Nah, sebelum mama ibu berdiri, saya akan memberikan contoh dan setelah itu kita akan melakukan bersama-sama. Nah, kita harus melakukan seperti ini. Saya bilang apa? Saya bilang hai, mama-mama atau ibu-ibu, jawab bilang halo juga. Nah, ketika mama ibu-ibu bilang halo, jadi harus mengikuti ucapan kata halo seperti lingkaran halo. Nah, seperti itu. Nah, ketika ada pendobelan halo di yang terakhir halo juga, berarti jari juga akan terputar cepat. Halo juga seperti itu. Boleh? Ayo dong. Boleh. Bang, kita bangun teman. Bangkit berdiri. Bangkitlah menjadi terang. Oke. Baik, ibu. Saya akan ulangi satu kali lagi. Setelah itu kita melakukan. Hai. Ibu jawab. Halo juga. Nah, seperti itu. Oke. Kita lakukan. Halo. Apa? Ya, halo juga. Baik, mantap. Ayo kita tepuk tangan bersama. Baik, terima kasih. Baik, kalau semua duduk, kita melanjutkan pembahasan kita. Kita kembali ke pembahasan kita pada langkahnya yang ke-7, yaitu penutup. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh atau sebelum kita menutup pertemuan kita, saya mengajak ibu-ibu semua. Oh, ada satu bapak, ibu-ibu dan bapak, untuk kita melihat ada satu benda yang saya lihat di sini, namanya flip card. Di sini ada penjelasan, ada di dalam sini saya jelaskan. Nah, di dalam flip card ini ada satu pesan, ada beberapa pesan untuk ibu hamil. Nah, yang pertama, tolong perhatikan, kita baru selesai speaking. Nah, setelah melakukan speaking, kok semua tidak ada perhatian, jadi tolong perhatian. Ayo, hai. Oke, ini pesan untuk ibu hamil. Yang pertama itu ibu hamil makan makanan yang apa? Yang bergizi dong. Kenapa harus makan makanan yang bergizi? Ada yang tahu kenapa? Dan makan makanan yang bergizi itu apa saja? Baik, mungkin Ibu Yosi bisa makan apa saja? Makanan bergizi itu apa saja? Ibu ini ayo. Baik. Kalau apa mama ibu? Apa ibu? Ibu ini daging. Oke, mantap. Ibu beli apa? Kacang saja atau kacang-kacangan? Kacang-kacangan. Oke.
Oke, mantap. Nah, untuk ibu hamil mengonsumsi makanan itu harus bergizi supaya bisa memenuhi kebutuhan ibu hamil itu dan janinnya. Seperti apa? Seperti yang Ibu Yopri dan Ibu Emi baru katakan itu, yaitu oh iya, sebelum saya minta terima kasih Ibu Yopri dan Ibu Emi sudah menjawab. Ini ibu hamil itu harus mengonsumsi makanan bergizi itu, yaitu yang pertama sayur-sayuran, nasi, daging-dagingan. Artinya biasa dalam istilah apa, protein, mineral, karbohidrat dan lain-lain. Itu seperti itu. Nah, poin yang kedua dalam recap ini, pesannya adalah ibu hamil harus periksa ke puskesmas minimal 4 kali selama masa kehamilan. Nah, pertanyaannya adalah, sering saya lihat ibu-ibu yang ada di sekitar sini, di dalam sini, ada yang tidak pernah gitu. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Baik, tidak ada mengaku. Oke lah, tidak apa-apa. Nah, ibu hamil harus kemana? Ke sekolah, ke puskesmas untuk memeriksa janin itu kehamilan. Ibu hamil harus memeriksa ke puskesmas itu setiap bulan atau minimal 4 kali selama masa kehamilan. Nah, untuk melakukan pemeriksaan kehamilan minimal 4 kali selama waktu hamil. Kunjungan pertama itu pada waktu 3 bulan awal. Kunjungan kedua itu pada waktu 3 bulan ke depan. Kunjungan ketiga dan keempat itu pada 3 bulan ke depan lagi. 3 tambah 3 tambah 3 berapa? Coba Jopri. Kira-kira pas atau tidak? Sesuai dengan usia kehamilan yang sering terjadi. Pas atau tidak? Pas. 9 bulan kan? Oke. Baik, yang berikut ketiga lagi. Konsumsi TTD tiap hari selama masa kehamilan. Oke, TTD itu apa? Kira-kira TTD itu apa? Apa? Oke, TTD itu tablet tambah darah. Itu harus dikonsumsi selama hamil itu. Nah, kira-kira TTD itu minum 1 tablet 1 hari itu berapa tablet? Dan di waktu mana kita harus minum? Ada yang tahu? Ayo kita sini bersama kan, kita bahas sama-sama. Nah, untuk TTD itu diminum 1 hari 1 tablet, tapi di waktu malam. Nah, minum 1 hari itu 1 tablet di waktu malam itu dilakukan selama masa kehamilan atau minimal dia 90 hari berturut-turut. Nah, yang berikut keempat ya. Yang keempat, ibu hamil harus melahirkan di fasilitas kesehatan dan dibantu tenaga kesehatan. Apakah ada ibu-ibu yang ada di sini yang masih
mempercayai dukun? Adakah tidak? Kira-kira antara dukun dan tenaga kesehatan ada perbedaan atau tidak? Baik, tidak ada menjawab. Nah, ibu hamil harus melahirkan di fasilitas kesehatan dan dibantu tenaga kesehatan. Kenapa? Kenapa? Yang pertama, persalinan itu harus ditolong oleh orang kesehatan, ditangani oleh orang kesehatan. Yaitu apa? Orang kesehatan itu apa? Yang pertama itu bidan, dokter, dan tenaga kesehatan lain. Bukan dukun dan dukun. Salah. Harus bidan, dokter, dan tenaga kesehatan lain, dan lain-lain. Nah, mengapa persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan? Karena tenaga kesehatan ini adalah orang-orang terlatih dan sudah ahli, bukan dukun yang sudah ahli, tapi orang kesehatan yang sudah ahli. Bisa dipahami mama-mama, ibu-ibu, ayo. Nah, yang kedua, oh ya, itu ditolong oleh dokter karena sekarang kita tahu tingkat kematian antara ibu dan anak itu semakin meningkat. Maka itu poin pertama tadi bilang dokter harus membantu persalinan supaya keselamatan ibu dan anak itu harus lebih terjamin lagi. Yang kedua itu tentang apabila terdapat kelainan pada ibu melahirkan dan dapat diketahui, kita harus segera tolong dan rujuk ke puskesmas atau rumah sakit, bukan ke dukun. Yang ketiga itu persalinan hal yang ditolong oleh tenaga kesehatan menggunakan peralatan yang aman, bersih, dan steril, sehingga bisa mencegah infeksi dan bahaya kesehatan lainnya. Nah, yang kelima lakukan inisiasi menyusui dini IMD saat bayi baru lahir. Nah, siapa yang tahu IMD? Ada yang tahu IMD? Ibu ada yang tahu IMD? IMD itu saya baru habis baca di depan. Inisiasi menyusui dini. Nah, manfaat bagi ibu dan bayi, manfaat IMD bagi ibu dan bayi itu ada berapa? Ada yang pertama, suhu kulit antara dada ibu yang melahirkan itu akan menyesuaikan dengan suhu tubuh bayi. Yang biasa sering orang biasa dekatkan dengan si balita, si bayi itu ke ibunya seperti itu. Nah, yang kedua itu kontak kulit ke kulit. Kontak kulit ke kulit meningkatkan kasih sayang ibu dan bayi. Yang ketiga, ibu dan bayi akan menjadi lebih tenang, pernapasan dan dia punya detak jantung bayi itu akan menjadi stabil, dia tenang, dan bahkan dia tidak peleseh itu kalau bahasa Jawa rewel, tapi kita bahasa orang tetes peleseh. Nah, begitu. Keempat, produksi ASI. ASI itu apa? Ayo ibu ada yang tahu? Produksi ASI itu akan lancar, bayi pun akan memperoleh kolostrum ASI eksklusif,
selama 6 bulan serta tetap menyusu anak sampai sekian. Yang berikut, berikan kolostrum pada bayi. Ada tahu kata kolostrum? Kolostrum bukan yang biasa suami dari ibu-ibu ini pakai, itu apa? Alkohol. Bukan, ini kolesterol. Kolesterol itu ASI yang pertama keluar. Itu dia punya warna itu ke kuning-kuningan begitu. Ke kuning-kuningan. Ini senior semua. Ini sudah senior semua ini, jadi minta maaf kalau saya salah. Tapi menurut pengetahuan saya itu kolesterol itu artinya ASI yang pertama yang warnanya kekuning-kuningan. Itu dia mengandung zat kekebalan tubuh seperti seperti imun dan sangat dibutuhkan oleh bayi yang baru lahir. Nah, manfaat kolesterol ini dia yang pertama membantu bayi membentuk daya tahan tubuh terhadap infeksi. Yang kedua, penting untuk pertumbuhan juga, tapi bukan pertumbuhan tubuh, pertumbuhan usus, karena akan membuat lapisan yang ada dalam perut bayi itu, usus dong ini, dia punya dinding akan semakin membaik. Yang ketujuh, beri ASI saja selama 6 bulan. Kenapa harus memberikan ASI selama 6 bulan? Karena kita berikan ASI yang baik kepada bayi, kita berikan ASI kepada bayi selama 6 bulan, itu akan membantu kekebalan tubuh anak dan kecerdasan otaknya. Yang ke-8 periksa kesehatan ibu dan anak setelah melahirkan. Nah, kenapa harus periksa kesehatan ibu dan anak setelah melahirkan? Tujuannya adalah yang pertama kita menjaga kesehatan ibu dan bayi. Yang kedua itu mengobati atau kita merujuk bila terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan antara bayi dan ibunya. Yang berikut, kita memberikan pendidikan kesehatan tentang perawatan kesehatan diri, nutrisi, menyusui, pemberian imunisasi, pemberian kesehatan yang baik kepada bayinya untuk bayi itu menjadi sehat. Nah, yang ke-9, kita ingat, ini poin penting. Ini poin penting, kenapa? Gunakan bantuan PKH dan BPNT untuk membeli beras, telur, dan minyak. Gunakan uang PKH untuk menambah asupan protein. Di dalamnya ada ikan, tempe, tahu, ayam, dan harus batasi penggunaan gula juga. Nah, kenapa saya tekankan ini? Karena kebiasaan kita di sini kita salah menggunakan bantuan ini antara PKH dan BPNT. Kenapa? Yang saya lihat, kalau sudah ada bantuan PKH, kadang-kadang kita salah gunakan. Yang sebenarnya kita harus menolong, kita harus menyuplai ke ibu hamil, balita, anak sekolah dan sebagainya. Tapi
kita salah gunakan untuk melakukannya sebagai perlombaan pesta. Tadi bulan pesta. Yang berikut, buat kartu keluarga KTP untuk bisa mendapatkan kartu Indonesia Sehat bagi keluarga termasuk anak di dalam kandungan. Itu saya sudah jelaskan tadi waktu awal, waktu kita review sesi ke-6 tadi, tapi saya yang mau bilang kita harus perlu ketahui bahwa BPJS atau KIS juga menyediakan layanan kesehatan bagi ibu hamil. Ibu hamil ini dengan jaminnya, dan jaminan kesehatan ini bisa didapatkan mulai dari proses kehamilan sampai proses persalinan. Nah, semua hal yang ada di pembahasan kita tadi ini harus dilakukan untuk kita mencapai harapan. Ini harapan agar anak-anak kita bisa tumbuh sehat, cerdas, bahkan bisa tinggi-tinggi, bisa dipahami. Nah, yang berikut lagi pesan saya kepada semua ibu-ibu, bapak yang cuma satu orang yang hari ini hadir, saya mau pesan kepada semua yang ada di sini untuk membagi pengalaman ini, pengetahuan ini kepada keluarga kita, tetangga kita, kenalan kita yang membutuhkannya. Baik, sebelum kita tutup materi kita hari ini, saya memberikan kesempatan kepada ibu-ibu, bapak-bapak, monggo silakan bertanya, diberi kesempatan, silakan. Kalau tidak ada yang mau bertanya, saya mempersilakan tulis di secari kertas untuk setelah itu kasih saya juga tidak apa-apa. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, materi kita cukup sampai di sini, dan kita akan lanjutkan lagi pada bulan depan, minggu depan juga bisa dengan materi yang berbeda, modul yang berbeda, yaitu tentang pentingnya gizi untuk ibu menyusui dan balita. Nah, sebelum kita kembali ke rumah tangga kita masing-masing, saya meminta Ibu Emi untuk memimpin kita dalam doa, karena kita sudah mengakhiri pembahasan kita. Monggo Ibu Emi, silahkan. Baik, terima kasih Ibu Emi sudah membimbing kita ke dalam doa. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati Ibu Emi. Dan pada akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah hadir, dan harapan saya ketika bulan depan kita sama-sama kembali lagi dan kita melakukan pembahasan lanjutan lagi. Dan akhir kata, saya minta maaf ketika dalam pembahasan tadi ada kata-kata yang salah, ada yang berlebihan, saya minta maaf. Akhir kata, saya bilang shalom untuk kita semua. Terima kasih.